Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis gaya kepemimpinan. Perkenalkan, saya Indah Pratiwi B dengan NIM H0523029 dengan kelas 3SDA. Gaya kepemimpinan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang memegang peranan penting dalam menciptakan budaya sekolah yang kondusif, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mengelola sumber daya secara efektif. Nah, kepala sekolah umumnya menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, visioner, dan partisipatif. Nah, dalam praktik kesehariannya, kepala sekolah juga tidak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi juga sebagai motivator, inovator, dan supervisor, sekaligus agen perubahan. Ia mendorong guru untuk berkolaborasi, membuka ruang diskusi dalam pembuatan kebijakan, serta menekankan pentingnya komitmen terhadap visi sekolah. Nah, adapun katanya dengan teori, Moch Idoshi Anwar menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam pendidikan mencakup 4 fungsi utama, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Keempat fungsi tersebut harus dijalankan secara berkesinambungan agar sekolah dapat mencapai tujuan secara efektif. Nah, penjelasan berikut menunjukkan bagaimana seorang kepala sekolah menerapkan fungsi-fungsi tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya ada 4 fungsi utama. Nah, yang pertama itu adalah planning atau perencanaan. Menurut Moch Idoshi Anwar, fungsi perencanaan ini merupakan dasar dari seluruh aktivitas kepemimpinan. Nah, perencanaan menyangkut upaya menetapkan tujuan, menentukan strategi, serta merumuskan program-program yang akan dijalankan. Adapun penerapan oleh kepala sekolah. Nah, yang pertama itu kepala sekolah menyusun visi dan misi sekolah yang relevan dengan perkembangan zaman. Misalnya sekolah berbasis teknologi, karakter, dan lingkungan. Yang kedua itu mengembangkan rencana kerja sekolah atau RKS dan rencana kerja jangka menengah atau RKJM dengan melibatkan guru, komite sekolah, serta pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga itu merancang kurikulum dan program pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik. Yang keempat, menentukan prioritas pengembangan seperti peningkatan kompetensi guru, sarana dan prasarana, serta literasi digital. Melalui pendekatan perencanaan yang matang, kepala sekolah berperan memastikan bahwa sekolah memiliki arah yang jelas dan terstruktur. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Nah, pengorganisasian dalam teori Moch Idoshi Anwar menyangkut proses penataan sumber daya manusia, struktur organisasi, pembagian tugas, serta koordinasi antar unit kerja agar tujuan dapat dicapai secara efisien. Nah, adapun penerapan oleh kepala sekolah, yang pertama itu menyusun struktur organisasi sekolah dengan menetapkan wakil kepala sekolah, ketua kurikulum, ketua kesiswaan, koordinator laboratorium, dan pembinaan ekstrakurikuler. Yang kedua itu membagi tugas guru sesuai kompetensi dan keahlian seperti mengajar sesuai bidang studi, menjadi wali kelas, atau bertugas dalam kegiatan sekolah. Nah, yang ketiga itu mengatur jadwal pelajaran, jadwal supervisi, serta agenda kegiatan sekolah secara sistematis. Nah, yang keempat membangun kerjasama dan komunikasi antar unit seperti tata usaha, guru, OSIS, serta komite sekolah. Dengan pengorganisasian yang baik, setiap unsur sekolah dapat bekerja secara harmonis dan terkoordinasi. Yang ketiga itu actuating atau pergerakan dan motivasi. Nah, fungsi ini menekankan kemampuan pemimpin untuk menggerakkan, memotivasi, dan memberikan arahan agar seluruh warga sekolah mau bekerja secara optimal. Dalam teori Moch Idoshi Anwar, actuating sangat penting untuk menciptakan semangat kerja dan partisipasi. Nah, adapun penerapan oleh kepala sekolahnya. Yang pertama itu memberikan motivasi kepada guru agar terus meningkat kompetensi melalui pelatihan, workshop, dan kegiatan MGMP. Nah, yang
Yang kedua itu mendorong inovasi pembelajaran seperti menggunakan metode Project Basic Learning, pembelajaran berbasis IT, dan pendekatan kreatif lainnya. Nah, yang ketiga itu menumbuhkan budaya kerja positif, misalnya kedisiplinan, kolaborasi, dan komunikasi terbuka. Yang keempat, memberikan penghargaan kepada guru dan siswa yang berprestasi sebagai bentuk penguatan motivasi. Nah, yang kelima, menjadi teladan bagi warga sekolah melalui sikap profesional, disiplin, dan integritas. Nah, lewat fungsi actuating ini, kepala sekolah berhasil menggerakkan seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang terakhir itu ada controlling atau pengawasan dan evaluasi. Fungsi ini menekankan pentingnya pengawasan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. Nah, menurut Moch Idoci Anwar, controlling meliputi evaluasi, monitoring, koreksi, dan tindak lanjut. Nah, adapun penerapan oleh kepala sekolah, yang pertama itu ada melakukan supervisi kelas secara berkala untuk menilai kualitas pembelajaran dan memberikan bimbingan profesional kepada guru. Yang kedua itu mengevaluasi capaian program sekolah setiap semester, termasuk hasil belajar siswa, efektivitas kegiatan, dan penggunaan anggaran. Yang ketiga itu menindaklanjuti kendala yang ditemui di lapangan, misalnya memperbaiki metode pembelajaran, meningkatkan sarana, atau membina guru. Yang keempat itu menyediakan laporan pengembangan sekolah kepada komite dan dinas pendidikan sebagai akuntabilitas. Dengan controlling yang baik, seluruh program pendidikan dapat berjalan dengan terarah dan mengalami perbaikan berkelanjutan. Nah, kesimpulannya, gaya kepemimpinan kepala sekolah dapat dikatakan selaras dengan teori Moch Idoci Anwar, karena kepala sekolah menjalankan 4 fungsi utama kepemimpinan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Dalam praktiknya, kepala sekolah tidak hanya menjadi administrator, tetapi juga inovator dan motivator yang mampu menciptakan budaya sekolah yang kondusif, kolaboratif, dan berorientasi pada mutu pendidikan. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara konsisten, kepala sekolah mampu memimpin sekolah menuju peningkatan kualitas pembelajaran, perkembangan profesional guru, dan pencapaian tujuan pendidikan secara efektif. Nah, itulah tadi penjelasan saya. Sekian, terima kasih.